Shalom. Jumpa lagi dengan saya Linda dari Semarang. Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita oleh kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak Anda semuanya untuk mengenal Yesus Sang Penyembuh sebagaimana yang ditulis oleh Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai dengan 54. Hampir sebulan ini kita hidup bersama dengan pandemi. Berbagai terapi pengobatan kita kenal, mulai dari gargling, pernafasan, berjemur, juga obat-obatan herbal dan obat-obatan medis, mulai dari bawang putih, obat merek tertentu, banyak sekali sehingga justru membuat kita bingung cari yang mana. Demikian juga ketika ada teman atau seseorang yang sakit, bingung harus ke dokter yang mana, harus ke rumah sakit mana, takut malah terpapar corona. Namun berbeda dengan yang dihadapi oleh seorang pegawai istana ini ketika anaknya sakit dan hampir mati. Hanya satu hal yang dia lakukan, yaitu berjumpa dengan Yesus. Ketika dia mencari Yesus, apa yang dia lakukan? Dia menjumpai Yesus, dan inilah yang Yesus katakan. Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Kata-kata ini tidak menyurutkan imannya, tapi justru semakin membuat dia percaya penuh bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Dan katanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Dan jawab Yesus, pergilah, anakmu hidup. Dia percaya saat itu juga anaknya sudah disembuhkan oleh Yesus. Dia buru-buru pulang. Di tengah jalan, beberapa orang yang dikenalnya mengabarkan bahwa anaknya sudah sembuh dan masih hidup. Banyak di antara kita, termasuk juga saya, selalu berharap terhadap mukjizat. Kita belum percaya kalau kita belum mendapatkan mukjizat. Bukankah setiap hari Tuhan selalu memberikan mukjizat kepada kita? Kalau kita masih bisa bernafas, bisa bertemu dengan Anda semua saat ini, bukankah itu salah satu mukjizat yang Tuhan berikan? Juga keadaan ekonomi kita. Selama 1 tahun ini, kita masih bisa bertahan dengan hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, rupanya kedangkalan iman kita dan relasi kita serta keraguan kita terhadap kepercayaan pada Yesus membuat kita tidak mampu melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Berbeda dengan pegawai istana ini, dia hanya percaya dan hanya mengandalkan Yesus. Dan sebagaimana quote yang diberikan oleh Santo Agustinus, bagaimana kita bisa bertemu dengan Yesus, bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan, inilah pesannya. Dengan cara mana aku mencari Engkau ya Tuhan? Karena kalau aku mencari Engkau, Allahku, aku mencari kehidupan bahagia. Aku hendak mencari Engkau supaya jiwaku hidup. Karena tubuhku hidup dalam jiwaku dan jiwaku hidup dalam Engkau. Tepat seperti yang dilakukan oleh pegawai istana tadi. Bapak Ibu yang terkasih, dari pegawai istana ini kita belajar ketika kita menghadapi keluarga kita yang sakit, hanya satu hal yang kita lakukan, carilah Yesus. Lalu bagaimana kita menemukan Yesus di dalam hidup kita? Yang pertama melalui doa. Sebelum kita mencari obat-obatan dan tenaga medis yang tepat, datanglah kepada Tuhan, mintalah petunjuk kepadanya apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, jangan lupa baca kitab suci. Melalui sabda-sabdanya, Tuhan memberikan pesan-pesannya kepada kita. Dan yang ketiga, sebagaimana yang dilakukan oleh Bunda Teresa dari Kalkuta, kita berbagi kasih melalui perjumpaan kita dengan orang-orang yang kita tolong, yang kita beri kasih, disitulah kita menemukan Kristus. Maka Bapak Ibu semuanya, yang bisa kita lakukan ketika kita mencari kesembuhan, carilah Yesus, karena dialah
Sang Penyembuh. Dan kita hidup hanya oleh percaya kepadanya. Sampai jumpa.